Soal. Soal gitu ya. Nah, coba dibaca soalnya, Ri. Nah, saya akan membantu menjawabnya. Nah ya, Ri, yang activated slot process, Ri. Coba dibaca, Ri. Oke, Pak. Baik, untuk soal aerobic activated sludge process. Jadi aerobic activated sludge process adalah sebuah konsep pengolahan air limbah dengan menggunakan oksigen terlarut yang digunakan untuk pertumbuhan sludge atau lumpur biomasa mikroorganisme. Beberapa activated sludge proses yang digunakan adalah 1. Oxidation ditch, 2. Step aeration, 3. Extended aeration, 4. Contact stabilization, 5. High rate aeration, 6. Aeration pure oxygen. Oke. Ya, jadi yang ditanyakan kan jelaskan ya, masing-masing proses activated slot. Nah, activated slot proses dengan menggunakan diagram. Ya, berarti jawabannya adalah 1, bikin diagramnya, 2, penjelasan diagram. Mana ya? Jadi 1, bikin diagramnya, 2, lalu penjelasan. Setiap diagram dijelaskan, bikin diagramnya dulu, kasih penjelasannya diagram gitu ya. Ini sangat fundamental banget, ini ya. Oke, yang nomor 1 ini, Ari, ada yang ditanyakan, Ri? Jadi jawabannya ada berapa, Ri? Ada 2 setiap nomor. Iya, ada 12, 2 kali 6 kan? Yes, betul, Pak. Jadi ada 12, jawabannya ada 12. Maka nilainya juga ada 12. Ngono ya. Jadi yang pertama itu nilainya 12. Mulai. Ya. Nah, ya oke ya. Lalu nomor 2 ya. Coba nomor 2, Ri, dibaca, Ri ya. Nomor 2, parameter perencanaan activated sludge process. Gambarkan konvensional activated sludge process. Kemudian di dalam gambar diagram konvensional activated sludge process, jelaskan parameter-parameter perencanaan konvensional activated sludge process, yaitu yang pertama HRT atau hydraulic retention time, kemudian SRT sludge residence time, yang ketiga volume aeration, yang keempat quantity conventional activated sludge process, yang kelima mix liquor suspended solid, yang keenam mix liquor volatile suspended solid, yang ketujuh sludge production, 8 Y dan Y ops, yang ke-9 AS dan KD, yang 10 food and biomass ratio, 11 recycle, 12 QQA QW. Terus ya, terus 13. Yang ke-13 ada S0 S, yang ke-14 BO, BOD5, COD, BODL, yang ke-15 biodegradable dan non biodegradable, yang ke-16 mass balance. Oke ya. Jadi yang ditanyakan ada 16, tapi jawabannya minimal harus 32. 32, tapi nggak sulit lah, karena setiap ini kan sudah saya sudah saya jelasin semua ya. Jawabannya adalah buat diagram. Nah, diagram dulu, slide ya. Yes. Diagram apa? Diagram konvensional activated sludge process. Ya. Diagram yang mana? Nomor 1 sampai 6 ini kan konvensional. Gitu ya. Nah, pilih salah satu ya. Jadi setelah itu ya, nih nomor 1 kan diagram ya. Lalu meletakkan parameter di dalam diagram. Ya, misalnya S0 itu posisinya di mana? S itu posisinya di mana? DO itu posisinya di mana? BOD5 posisinya di mana? BOD5 itu ada di influen, ada di effluent, jadi disebutkan. Berarti BOD5 influen, BOD5 effluent. Ya, COD ini posisinya di mana? BODL posisinya di mana? Gitu ya. Harus mass balance itu titik-titik mana saja yang bisa digunakan sebagai acuan mass balance gitu ya. Lalu kemudian apa? Ya Q
QN itu di mana? Q itu berarti QN influence. QE itu di mana? QW itu berarti yang ada di wasting, dibuang itu di mana? Gitu, ya dah. Nah, lalu kemudian diletakkan di mana? Pada meletakkan parameter di dalam diagram. Ya, terus ketika sudah diletakkan lalu dikasih penjelasan masing-masingnya itu. S0 itu apa, S itu apa, DU itu apa, BUD5 itu apa, CUD itu apa, BUDL itu apa. Ya, saya sudah menerangkan paling tidak lebih dari 2 kali. Setiap parameter ini paling tidak lebih dari 2 kali. Nah ya, misalnya apa? Hydraulic retention time. Baik, maksudnya apa? Nah ini posisinya di mana itu? Kalau slot retention time, nah itu apa maksudnya? Posisinya di mana? Nah, ya, kira-kira ya. Nih, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Oke ya. Wah ini saya ngeklik ya temanmu semua dulu ya. Bentar ya, saya ngeklik temanmu dulu semua ya. Oke, saya ulang lagi ya. Pertama kan bikin diagram dulu, Ri, ya. Lalu di dalam diagram ini, Ri, minimal, Ri, ada berapa simbol, Ri? Kalau kan meletakkan parameter, ada berapa parameter dalam diagram ini, Ri? Ri. Ya, minimal satu-satu ya, Pak. Halo, Ri. Iya, Pak. Halo? Halo, ya. Piro minimal? Pasti minimal lebih dari 16, ya dah? Karena ini kan ada 16 nomor. Satu nomor ada yang lebih dari satu kan? Ada DO, BOD, COD itu. Berarti nomor 2 itu pasti lebih dari 16. 16 apa? 16 parameter. Betul? Kira-kira paham nggak yang saya maksudkan, Ri? Izin tanya, Pak. Ini satu gambar terus dimasukin semua parameter atau itu satu-satu, Pak? Misalkan nomor 1 HRT, satu gambar. Nah, misalnya kalau terlampau penuh gitu ya, Ya. dibagi-bagi aja. Ya, misalnya dalam satu gambar itu maksimal ada berapa? Ada 5 parameter gitu ya. Nggak apa-apa. Daripada satu gambar ada lebih dari 16 parameter kan yang baca juga puyeng gitu. Atau biar sederhana, satu gambar satu parameter juga boleh gitu kan. Kan tinggal di copy paste kan. Mudah Betul, Pak. Ya, siap. Nah, misalnya nih ya. BOD 5 ini kan ada BOD 5 influen, ada BOD 5 effluen ya, ada BOD yang ada di kolam aerasi kan benar ya? Ya, Pak. Ya, lalu S ini kan ada S0, ada S yang di effluent, ada S yang di recycle kan ono. Ya. Nah, terus apa lagi? Q itu kan ada QN, ada QE, ada QV, ada QR kan ono ta? Ya, Pak, betul. Nah, yang paling cocok itu sebetulnya satu diagram, satu kelompok menurut. Mudeng maksudnya satu kelompok, Ri. Mudeng, Pak, kalau Ki ya Ki semua. Iya, betul. Ya, ya ta. Kalau Ki ya Ki semua. Ngono maksudnya ngana ya. Ya ta. Nah, jadi yang ngerjakan gampang gitu, yang membaca juga gampang, ngana ta? Ya. Jadi misalnya tentang apa? Time. Nah, time itu ada slot receptance time, ada hydraulic retention time. Nah, ini kan sama-sama dengan waktu gitu. Jadi satu gerombolan, satu kelompok lah kira-kira mengenai satu gerombolan ya. Nah, iya kalau satu gambar ada lebih dari 16 yang baca juga puyeng ya. Yang mengerjakan juga puyeng ya. Paham nggak, Rik, maksudnya, Rik? Paham, Pak. Paham ya? Oke ya. Nah, ketika sudah diletakkan, lalu dikasih penjelasan.
Apa kuwi S0, apa kuwi S, apa kuwi BOD5, apa kuwi COD, apa itu BODL, apa itu biodegradable, apa itu ngono. Dikasih penjelasan. Ya, maka penjelasannya minimal ada 16 kan itu ya. 16. Ya. Jadi ini ada 3 kelompok besar, 1 diagram, 2 meletakkan parameter di dalam diagram, terus ketiga penjelasan. Nah, oke, ini ada yang ditanyakan Kak Ari? Aman Pak, nomor 2 Pak. Aman ya. Lalu kemudian dissolved air flotation. Coba dibaca Ari, dissolved air flotation. Oke. Dissolve air flotation. Gambarkan dissolve air flotation dan jelaskan di dalam gambar DAF. Yang pertama air to solid ratio, yang kedua hydraulic loading, yang ketiga polymer addition, yang keempat solid loading rate, yang kelima addition of air bubble, yang keenam rising air attached to flow structure. Oke. Ya. Lalu ini berarti apa yang dicatat itu diagram DAF dulu, guys. Diagram. Lalu kemudian meletakkan parameter dalam diagram atau air to solid ratio. Ini perbandingan udara dengan solid. Solid itu apa? Solid itu ada lumpur, ya. Jadi di sana ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung itu ada yang ditempelin. Yang nempelin apa? Yang nempelin sludge, gitu. Misalnya nilainya berapa? 0,01. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya perbandingan antara udara dan solidnya. Udara dan solid itu lebih gedean mana berarti itu? Secara gambar, secara ilustrasi gambarnya gedean apa? Gambar gelembung udara atau gambar anunya, solidnya? Dari 0,01 gitu. Solid Pak. Oh, kuali. Oh, kuali. Terbalik. Gelembungnya yang gede ya. Itu artinya kan 0,01 itu artinya 1/100 kan? Gitu, ya, tapi kan nggak mungkin katakanlah gede 100 gitu kan, 100 meter kubik atau 100 apa ya volumenya katakanlah 1 atau 1 titik. Nah, lalu solidnya kan 1/100 titik kan, kecilnya kira-kira ya. Nah seperti itu ya. Hidrolik loading apa? Beban hidrolik. Beban hidrolik itu apa? Beban hidrolik itu ada perbandingan antara luas permukaan DAF dengan lumpur. Salah, kalau dengan lumpur itu solid loading rate ya. Solid loading rate. Kalau hidrolik loading dengan apa? Ya dengan debit yang masuk. Nah itu di mana itu posisinya? Oh, ya. Gimana? Paham gak, Ri? Ya, paham kan? Kira-kira begitu ya. Polymer addition. Nah, polymer addition letaknya di mana? Itu kan ada mixing chamber. Ya. Nah, di situ ada penambahan polimer. Jadi polimernya bukan ditambahkan di DAF-nya, tapi sebelum DAF. Solid loading rate. Ya, solid loading rate itu berarti perbandingan antara apa? Antara luas permukaan dengan konsentrasi dari lumpur, beban lumpur atau dengan konsentrasi lumpur. Lagi piye maksudnya? Jadi dijelaskan, jadi digambar dulu, ya, baru kemudian di dalam gambar itu dijelasin. Ya. PSG, ada yang ditanyakan? Tadi, DAF? Gambarnya berarti gambar DAF yang secara keseluruhan itu Pak, terus nanti kita iya. Kalau menurut saya ada yang secara keseluruhan, ada yang secara detail. Misalnya, coba kalau menggambar ya hidrolik loading itu gambar secara keseluruhan atau gambar detailnya? Detail. Harus secara detail ya. Tapi kalau menggambar polimer